Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang dilangsungkan di Masjid At-Taswiq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan terakhir kita telah selesai mempelajari sebuah bab yang berjudul Al-Usul Tsalatsah atau 3 landasan utama, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketiga pengenalan tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, dan itu semua sudah kita pelajari pada pertemuan yang terakhir. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berikutnya kita mempelajari bab lain yang berjudul Al-Kufru. Judul bab yang kita pelajari pada siang hari ini ialah Al-Kufru. Kufur atau kekafiran. Ini merupakan salah satu bab yang dibahas oleh para ulama pada disiplin ilmu tauhid, yaitu hendaknya seorang hamba dia mengenali hal-hal terkait kekafiran untuk dia waspadai dan dia jauhi dalam rangka menjaga keutuhan dan kesempurnaan imannya. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita mulai dengan subbahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian atau definisi kufur. Pengertian kufur adalah lawan dari iman. Kufur itu lawan dari iman. Ya, kufur lawan dari iman. Orang yang beriman disebut mukmin dan orang yang kufur disebut kafir. Ya. Jadi ada kufur, ada kafir, ada iman, ada mukmin. Kalau orangnya disebut mukmin, yang dia yakini disebut iman. Demikian pula kufur, orangnya disebut kafir dan keyakinan serta perbuatannya disebut kufur. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Memasuki subbahasan berikutnya tentang pembagian kufur. Para ulama secara garis besar membagi kufur menjadi 2. Yang pertama ialah kufur akbar alias kufur besar, dan yang kedua ialah kufur asghar alias kufur kecil. Sehingga di dalam Islam pengertian kufur itu ada 2 tingkatan. Ada kufur yang besar, ada kufur yang kecil. Sehingga kekufuran itu tidaklah 1 tingkat, melainkan ada 2 tingkatan. Ada yang besar, ada yang kecil. Kita mulai dengan macam yang pertama. Pembagian yang pertama yaitu kufur akbar.
alias kufur besar. Pengertiannya, yang dimaksud dengan kufur akbar ialah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang, pengertian kufur akbar adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik disertai dengan pendustaan ataupun tanpa pendustaan. Baik disertai dengan pendustaan ataupun tanpa pendustaan. Inilah pengertian dari kufur akbar. Sebagaimana tadi kita singgung bahwa kufur itu lawan dari iman. Sehingga pengertian dari kufur akbar ialah tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah, tidak pula beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik disertai pendustaan ataupun tanpa pendustaan. Artinya, kekufuran yang besar itu tidak mesti dengan bentuk pendustaan. Kita akan sebutkan nanti ada model-model lain dari kufur besar yang bentuknya bukan pendustaan. Sehingga kufur akbar ini tidak mesti disertai dengan pendustaan. Ada kalanya kufur besar itu tanpa disertai dengan pendustaan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adapun konsekuensi hukumnya, konsekuensi hukum dari kufur akbar ialah mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Ini konsekuensi akibat dari kufur yang besar ialah sampai mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Kalau yang bersangkutan sudah keluar dari agama Islam, maka tidak lagi disebut muslim dan sudah berubah menjadi apa? Kafir. Ini konsekuensi akibat dari kufur besar. Orangnya bukan lagi muslim, tapi disebut apa? Kafir, karena dia telah keluar dari agama Islam. Itu konsekuensi hukum dari kufur yang besar. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Berikutnya kita pelajari bentuk-bentuk kufur besar. Kita pelajari bentuk-bentuk kufur besar. Ya, yang ulama menyebut setidaknya kufur besar itu ada 5 bentuk. Setidaknya kufur besar itu ada berapa? Ada 5 bentuk. Yang mana apabila seseorang terjatuh ke dalam salah satu dari 5 bentuk ini, maka dia sudah keluar dari agama Islam dan tidak disebut lagi sebagai muslim dan statusnya berubah menjadi apa? Kafir. Apa saja 5 bentuk tersebut? Kita pelajari yang pertama. Yang pertama ialah yang disebut oleh ulama dengan kufrut takdzib. Artinya kufur karena pendustaan. Kufur karena pendustaan. Artinya seseorang yang asalnya muslim itu bisa saja menjadi kafir karena mendustakan. Karena apa? Karena mendustakan, baik secara zahir ataupun secara batin. Kalau ada seseorang yang asalnya muslim dan dia terjatuh ke dalam pendustaan, baik secara zahir ataupun batin, maka ini bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Bagaimana bentuk pendustaan tersebut? Bentuknya ialah seseorang berkeyakinan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdusta. Ini model yang pertama terkait kufur karena pendustaan. Apabila ada seseorang yang awalnya muslim, kemudian dia berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berbohong, telah berdusta, maka muslim seperti ini pada saat itu menjadi kafir, keluar dari Islam. Yang demikian disebabkan karena dia telah mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau ada oknum muslim yang kemudian dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah berbohong, telah berdusta, maka orang seperti ini bukanlah muslim lagi, akan tetapi dia sudah keluar dari agama Islam. Mengapa demikian? Karena seorang muslim itu adalah orang yang berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW itu pasti benar, pasti jujur. Tidak mungkin beliau itu berbohong dan berdusta. Barang siapa yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah berdusta, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Model yang kedua terkait kufur karena pendustaan, yaitu apabila seseorang yang asalnya muslim kemudian dia mendustakan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada seseorang awalnya beragama Islam, kemudian ada salah satu dari ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dia dustakan, tidak dia benarkan, maka sungguh orang seperti ini telah kafir, keluar dari agama Islam. Sehingga dari sini kita bisa petik kesimpulan bahwa kufur besar yang disebabkan karena pendustaan itu ada dua model. Model yang pertama, mendustakan figur Nabi Muhammad SAW. Model yang kedua, mendustakan ajarannya. Ya, jadi kekafiran besar ini bisa karena mendustakan sosok Nabi SAW, bisa pula karena mendustakan apa? Ajarannya SAW. Adapun dalil yang mendasari hal ini ialah firman Allah Ta'ala di surat Al-Ankabut ayat 68. Ya, bagi yang bisa buka aplikasi mushaf, dibuka ayatnya. Dilihat surat Al-Ankabut ayat ke-68. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Artinya Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, atau orang yang mendustakan kebenaran ketika telah datang kepadanya? Bukankah di dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Lihat, jelaskan dalam ayat ini. Allah Ta'ala mengabarkan dalam ayat ini bahwa di antara bentuk kekafiran besar adalah berupa sikap pendustaan. Sehingga kalau ada orang ya, yang awalnya muslim namun kemudian mendustakan kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka sungguh orang tersebut telah menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Macam atau bentuk yang kedua dari kufur besar yang menyebabkan orangnya menjadi kafir, keluar dari agama Islam, yaitu apa yang disebut oleh para ulama dengan istilah kufrul iba wal istikbar. Artinya kufur karena sikap enggan dan menyombongkan diri. Kufur karena sikap enggan dan menyombongkan diri. Artinya bisa saja seorang muslim itu menjadi kafir, keluar dari agama Islam gara-gara memiliki sikap enggan, gara-gara memiliki sikap menyombongkan diri. Sikap enggan seperti apa? Sikap menyombongkan diri seperti apa yang menyebabkan orangnya keluar dari agama Islam? Maksudnya adalah seseorang yang telah mengetahui kebenaran Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, namun ia tidak tunduk manut terhadapnya karena menyombongkan diri. Nah, ini nih, hati-hati nih. Gara-gara ini seorang muslim bisa menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Ketika dia sudah tahu kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sudah tahu kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata dia tidak mau tunduk manut terhadap ajaran tersebut karena menyombongkan diri, maka pada saat itu dia sudah menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Ini hati-hati. Dari sini kita bisa pahami bahwa untuk menjadi seorang muslim itu tidak cukup sekedar membenarkan, tapi lebih dari itu, untuk menjadi seorang muslim harus punya sikap tunduk manut terhadap ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi yang kedua, Pak. Kufur karena sikap apa? Enggan. Karena sikap menyombongkan diri. Kufur macam inilah yang menyebabkan iblis divonis menjadi kafir. Jadi kalau ditanya iblis itu mukmin atau kafir, apa jawabnya? Iblis mukmin atau kafir? Apa jawabnya? Kafir. Apa sebab kekafiran iblis? Sebabnya adalah karena sikap enggan dan sikap menyombongkan diri. Dan Allah langsung yang memvonis kafir kepada iblis. Bisa dilihat dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 34. Surat Al-Baqarah ayat 34, dilihat ayatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam dengan sujud penghormatan, maka mereka pun sujud kecuali siapa? Iblis. Kenapa? Karena ia enggan serta menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang apa? Yang kafir. Tuh lihat. Dalam ayat ini jelas sekali Allah Ta'ala memvonis kafir kepada iblis. Sebabnya apa tadi? Aba wastakbara, karena dia enggan dan menyombongkan diri. Oleh sebab itu, kalau ada seseorang yang asalnya muslim, sudah mengetahui kebenaran Islam, sudah mengetahui kebenaran ajaran Islam, namun dia tidak mau tunduk manut terhadapnya karena sikap enggan dan karena sikap menyombongkan diri, maka sungguh orang seperti ini telah kafir, seperti halnya keadaan siapa? Iblis. Tidak ada bedanya dia dengan siapa? Iblis. Ketika dia apa? Enggan dan menyombongkan diri, tidak mau tunduk manut terhadap ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sampai 45 menit. Ya, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Yang ketiga. Model yang ketiga. Ya, di antara bentuk kufur besar yang ketiga ialah apa yang disebut oleh ulama dengan sebutan kufrus syak. Kufru asyak. Artinya kufur karena keraguan. Kufur karena apa? Keraguan. Apa artinya? Begini. Artinya bisa saja terjadi seorang muslim itu menjadi kafir, keluar dari Islam disebabkan karena apa? Karena ragu. Karena ragu. Jadi ragu saja itu bisa menyebabkan orang yang menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Ragu yang seperti apa? Kata ulama, yakni
seseorang ragu dan tidak mantap akan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di sini. Jadi untuk menjadikan seseorang keluar dari Islam alias menjadi kafir tadi tidak mesti dengan sikap mendustakan. Ternyata meragukan saja itu bisa menyebabkan orangnya apa? Kafir, keluar dari agama Islam. Ketika apa tadi? Ketika dia masih menyimpan rasa ragu, ketika dia masih menyimpan sedikit keraguan dalam hatinya tentang kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada seseorang sekalipun KTP-nya Islam, tapi kalau dalam hatinya masih menyimpan sedikit saja keraguan tentang kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang beliau bawa, maka orang ini menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang muslim itu harus di atas keyakinan, tidak boleh menerima keraguan. Kalau masih ada keraguan, maka orang seperti ini belum dinyatakan muslim sampai dia yakin seyakin-yakinnya akan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang beliau bawa. Adapun dalilnya, lihat, ya, dalilnya ada di surat Al-Kahfi. Bisa dilihat, surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Lihat Al-Kahfi, ya. Ini terakhir, barangkali waktunya sudah mau habis. Allah Ta'ala berfirman, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap menzalimi dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku mengira kebun ini tidak akan sirna selama-lamanya. Lanjut ayat berikutnya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Orang tersebut mengatakan, dan aku mengira hari kiamat itu tidak akan terjadi. Ya, garis bawahi kalimat ini. Orang tersebut mengatakan, aku mengira hari kiamat itu tidak akan terjadi. Kata para ulama, orang ini meragukan terjadinya hari kiamat. Dia mengatakan, ya, saya kira hari kiamat tidak akan terjadi. Saya ragu akan terjadinya hari kiamat. Dia, ya, lanjutan ayatnya. Kata dia, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Lanjut ayat berikutnya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kawannya yang beriman berkata kepada orang tersebut sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau kufur? Lihat, apakah engkau kufur kepada Rabb yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes cairan mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Lihat. Jadi dalam rangkaian kisah dua orang ini, Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang yang pertama, dia itu meragukan terjadinya apa? Hari kiamat. Lalu kata kawannya, apakah engkau telah kufur? Itu. Kata ulama, ini menjadi dalil berarti seseorang karena ragu saja itu bisa menjadi apa? Kafir, keluar dari agama Islam. Baik, demikian teman sekalian, Allah Ta'ala alam. Berhubung waktu, ya, kita cukupkan sampai sini. Sebetulnya ada 5 dan kita tadi baru berapa?
Baru 3. Yang pertama tadi apa? Kufur karena pendustaan. Yang kedua apa? Kufur karena sikap enggan dan menyombongkan diri. Yang ketiga apa? Kufur karena keraguan. Hati-hati, kita jaga keislaman kita. Jangan sampai mendustakan, jangan sampai bersikap enggan dan menyombongkan diri, dan jangan sampai meragukan kebenaran ajaran Islam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Materi yang dicukupkan, barangkali kalau ada yang disampaikan dipersilakan, kalau tidak ada ditutup. Nah, silakan jamaah kalau ada disampaikan, kalau tidak ada bisa ditutup. Ada. Bagi jamaah yang ingin melanjut aktivitas lain dipersilakan, tidak mengapa meninggalkan majelis. Nah, ayo Pak. Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Jadi pertanyaannya ya, tentang apa yang dialami oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Seringkali terlintas dalam pikirannya macam-macam ya. Keraguan. Apakah keraguan tersebut yang kita maksud tadi bisa menyebabkan orang yang menjadi kafir keluar dari Islam? Jawabnya tadi kita sudah sampaikan, bahwa keraguan yang dimaksud, keraguan yang menyebabkan orangnya menjadi apa? Kafir, adalah meragukan kebenaran ajaran Islam. Itu. Jadi kalau konten yang dia ragukan adalah kebenaran ajaran agama ini, maka keraguan seperti inilah yang menjadikan orangnya apa? Kafir keluar dari Islam. Oleh sebab itu, ya Allah Ta'ala hanya menerima keislaman seseorang yang berdiri di atas keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Islam ini benar tanpa ragu sedikit pun. Kalau masih menyimpan keraguan tentang kebenaran Islam, ini yang menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Adapun kalau cuma terlintas pikiran, ada was-was dan segala macam, maka ini tidak sampai pada keraguan. Ya, ini kadang-kala menimpa seorang muslim. Ya, kadang-kala menimpa seorang muslim. Dia tertimpa was-was, ada bisikan was-was, ya, ada bisikan dari syaitan, ya, yang membisikkan, siapa yang menciptakan kamu? Kita jawab Allah. Ya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini bisikan syaitan ini. Kata Nabi SAW, kalau sampai pada bisikan seperti ini, jangan diteruskan, tapi bertawud, memohon perlindungan kepada Allah. Jadi kalau cuma terlintas was-was, itu tidak sampai menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Yang menyebabkan orangnya keluar dari Islam adalah keraguan yang dipelihara. Dia meragukan kebenaran agama Islam. Seperti itu Pak. Itu yang dimaksud dengan keraguan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Iya. Jadi kalau ada terlintas was-was, bisikan syaitan mengajak seseorang untuk ragu tentang Islam, Nabi SAW mengatakan jangan diteruskan, jangan diikuti was-was itu, ditolak dan ditutup dengan ta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada itu Pak. Baik, kalau ada lagi yang lain silakan. Kalau tidak ada cukup. Cukup ya. Demikian kurang maaf. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat kemudahan, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi hidup kita, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang thayyib, dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dan orang-orang yang kita sayangi dari segala macam mara bahaya, dan semoga Allah Ta'ala membahagiakan kita semua di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.